Doakan ya. Udah semua? Nah, sudah, Ibu akan bacakan ya hasil dari kesepakatan kalian yang sudah dibuat. Di sini Ibu akan membaca satu-satu ya. Yang pertama di sini, kelasnya menarik, banyak teman asik dan banyak guru baik, mendapatkan fasilitas sekolah. Ini mungkin gambaran di kelas ini ya. Jadi ada teman kalian yang bilang katanya temannya asik, banyak guru baik, fasilitasnya juga bagus. Nah, ini ada beberapa poin ya yang sudah kita sepakati. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poin. Kita tulis dulu ya. Yang pertama itu ada jangan datang terlambat. Oke, di sini ada beberapa kesepakatan ya yang sudah kalian cantumkan. Mudah-mudahan ini bisa ditaati. Ya, ada 7 poin. Yang pertama tidak datang terlambat, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga menghargai teman, yang keempat tidak berbohong, yang kelima tidak merusak fasilitas kelas, yang keenam kelas rapi dan aman, dan yang ketujuh tidak makan di kelas. Nah, di sini kan udah ada kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas. Kemudian Ibu ingin kalian juga mencantumkan atau menyepakati apa konsekuensinya apabila salah satu dari poin ini itu dilanggar. Misalnya tidak datang terlambat. Misalnya ada teman kalian yang datang terlambat. Kira-kira konsekuensinya apa? Kira-kira kalian konsekuensinya apa? Kalau misalkan kan di situ poinnya tidak datang terlambat, tapi ternyata ada teman kalian yang melanggar. Itu kira-kira konsekuensinya mau apa? Ini konsekuensi beda dengan hukuman ya. Kalau hukuman itu biasanya berupa fisik lah. Kalau ini konsekuensinya berupa hal yang bermanfaat. Konsekuensi. Benda apa? Menghafal surat ya? Menghafal Quran. Menghafal. Nah, ada yang mau dirubah atau Bu, kayaknya nggak setuju deh dengan poin ini. Ada yang mau menyampaikan pendapat tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat? Ada yang setuju? Setuju. Oke, kalau setuju. Di sini siapa ketua kelasnya? Feby. Nah, Ibu minta karena semuanya tadi sepakat sudah setuju, Ibu minta perwakilan ya. Di sini Ibu mintanya ketua kelas untuk menandatangani kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini udah ditandatangani ya. Jadi di sini ketua kelas mewakili seluruh siswa kelas ini ya. Nah, Ibu harap kalian bisa konsisten ya. Karena ini kan kesepakatan dibuat oleh Kak. Ya, maksudnya dibangun dengan Ibu minta karena ini kesepakatan berasal dari kalian. Ibu harapkan kalian tidak melanggar kesepakatan kelas yang sudah kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Oke? Waalaikumsalam. Oke, Caira. Udah tahu kenapa Ibu memanggil Caira? Iya. Kenapa? Karena Caira datangnya terlambat. Betul sekali. Caira tadi pagi ya, waktu jam pelajaran Ibu datang terlambat. Ibu juga sudah konfirmasi pada guru piket dan guru-guru lainnya, ternyata bukan hanya jam Ibu yang terlambat gitu. Jam-jam pelajaran yang lain pun Caira sering terlambat, terutama di jam pelajaran yang pertama. Nah, kalau Ibu mungkin masih bisa memaklumi ya, cuma kan belum tahu kalau guru-guru yang lain itu masih bisa memaklumi atau tidak. Bahkan katanya Ibu pernah dengar Caira sempat tidak diperbolehkan masuk ke kelas. Iya.
Iya. Mungkin bukan hanya Caira ya yang pernah melakukan kesalahan. Ibu pun juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, ibu ingin tahu di sini apa alasan Caira itu datang terlambat. Bangunnya kesiangan, Bu. Bangunnya kesiangan. Terus ada lagi? Pas di jalan macet. Pas di jalan macet. Oke. Jadi pertama itu Caira memang bangunnya kesiangan. Yang kedua, kondisi di jalan itu macet gitu. Nah, Caira masih ingat tidak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya yang sudah kita sepakati bersama? Masih apa? Jangan datang terlambat ke kelas. Iya, salah satunya itu jangan datang terlambat. Nah, tadi pas Caira datang terlambat, apakah itu mempengaruhi suasana kelas dan teman-teman? Ya, gimana jadinya? Jadi malu, Cairanya malu ya. Kalau misalkan teman-teman pun kayak gimana ya? Jadi ibu tadi waktu menerangkan juga terhenti gitu ya. Mungkin juga teman-teman merasa tidak nyaman ya gitu. Nah, untuk kedepannya, adakah solusi yang dapat Caira terapkan supaya Caira tidak lagi datang terlambat? Ada apa? Caira bangunnya pagi-pagi. Iya, Caira bangunnya pagi supaya tidak terlambat. Kalau Caira bangunnya pagi-pagi juga walaupun di jalan macet ya insya Allah itu tidak akan terlambat ya gitu. Nah, jadi Caira mulai menerapkan gitu ya, menerapkan bangun pagi-pagi, terutama kalau tidur itu jangan larut malam ya supaya bangunnya bisa pagi-pagi supaya tidak lagi terlambat di kelas. Nah, kemudian kira-kira Caira mau menerapkan kebiasaan bangun pagi itu kapan? Besok. Baik ya Caira. Bagus sekali ya, maksudnya Caira udah mulai mau menerapkan kebiasaan bangun pagi di besok hari. Ibu akan pantau besok apakah Caira masih terlambat lagi datang ke sekolah. Ibu dibantu dengan guru-guru lain untuk memantau Caira untuk melihat hasilnya. Mudah-mudahan Caira mampu ya menerapkan kebiasaan positif, itu merupakan hal yang positif dan bisa konsisten supaya kita bisa melihat hasilnya itu bagaimana. Nah, mungkin itu Caira yang bisa ibu ungkapkan, maksudnya yang bisa ibu katakan karena kita sudah menemukan solusinya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Baik, sekarang Caira udah boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.